Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan iman secara umum yang kedua. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, qala syarihu hafidhallah ta'ala, perhatikan, al-imanu bil malaikati, iman terhadap para malaikat. Maksudnya apa beriman kepada malaikat? Ay at-tasdiqu biwujudihim wa annahum kama wasafahumullahu fi kitabihi ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Wa qad dalla al kitabu was sunnatu ala asnafil malaikati wa awsafihim wa annahum muwakkaluna bi a'malin yu'addunaha kama amarahumullahu fayajibul imanu bidzalika kullihi. Yang kedua, iman kepada para malaikat, yaitu at-tasdiqu biwujudihim, membenarkan keberadaan mereka. Ini yang pertama, bahwa malaikat itu ada. Kemudian wa annahum kama wasafahumullah, dan bahwasanya mereka sebagaimana yang Allah mensifati mereka. Apa sifat yang Allah sifatkan kepada mereka? Yaitu ibadum mukramun. Mereka itu para hamba. Ya, ini sekali lagi ditekankan bahwa malaikat itu juga para hamba. Maka tidak pantas, tidak berhak untuk diibadahi. Ibadum mukramun, para hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul, tidaklah melewatinya suatu perkataan. Wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka dengan perintah Allah langsung mengerjakan. Itu para malaikat, akan kesolehannya, kepatuhannya kepada Allah. Ini yang kedua, sifat malaikat harus kita imankan, harus kita imani, ya bukan imankan, harus kita imani. Juga waqad dallal kitabu was sunnatu ala asnafil malaikati, dan telah menunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah atas beberapa malaikat. Ya, juga harus kita imani malaikat-malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jibril, Israfil, Munkar Nakir, Malik Ridwan, dan lain sebagainya yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Kita imani. Wa usafihim, dan sifat-sifat mereka juga harus kita imani. Bagaimana sifatnya malaikat Jibril, yang dia memiliki 600 sayap, yang saking besarnya menutup ufuk langit. Ada malaikat pemikul arsy, yang jarak antara telinganya hingga pundaknya sejauh 700 perjalanan, saking besarnya. Kemudian ada malaikat Raqib Atid. Kemudian juga ada malaikat yang dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba, malaikat yang memiliki sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Ya, kita harus mengimani sifat-sifat tersebut yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Wa annahum muwakkalun, dan bahwasanya mereka dibebankan bi'amalin, dengan amalan-amalan, yu'addunaha, yang mereka melaksanakannya. Kita tahu malaikat Jibril
Apa tugasnya? Pengantar wahyu. Apa? Malaikat ada 10. Anak TK ini. Ayo. Apa saja? Jibril, Mikail, terus Israfil. Israel ini dia nggak kuat ya dalilnya. Bukan Israel, malaikat maut yang lebih kuat. Ya pokoknya itu, dia memiliki tugas masing-masing. Muwakkalun bi'amalin. Ditugaskan, dibebankan dengan amalan-amalan yu'addunaha yang mereka melaksanakannya. Kama amarahumullahu, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Fayajibul imanu bidzalika kullihi, maka wajib mengimaninya dengan hal itu semuanya. Ya, ini masih secara global ya, nanti akan dirincikan oleh penulis dan pensyarah. Jadi tadi secara global itu kita harus mengimani keberadaan malaikat, sifat malaikat, beberapa malaikat yang Allah dan Rasulnya sebutkan, kemudian tugas-tugas mereka. Dan yang ketiga, al-imanu bil kutubi, iman terhadap kitab-kitab. Ay tasdiqu bil kutubi allati anzalaha Allahu ala rusulihi wa annaha kalamuhu wa annaha haqqun wa nurun wa hudan fayajibul imanu bima sammallahu minha kat taurati wal injili wat zaburi wal qur'ani. Kemudian wal imanu bima lam yusammillahu minha, itu wal imanu ya, ataf ke al imanu di atas. Yang ketiga, al imanu bil kutub, iman terhadap kitab-kitab. Maksudnya apa? At-tasdiqu, membenarkan, bil kutubil lati anzalaha Allahu ala rusulihi, dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kita harus mengimani dan membenarkan. Wa annaha kalamuhu, dan bahwasanya kitab-kitab itu adalah firman-Nya Allah. Quran-nya firman-Nya Allah, Taurat ya firman-Nya Allah, Injil ya firman-Nya Allah, Zabur ya firman-Nya Allah. Firman apa? Ucapan Allah. Wa annaha haqqun, dan bahwasanya kitab-kitab itu benar, nurun cahaya, wahudan yaitu petunjuk. Maka wajib mengimani. Lihat di sini. Yang pertama, fayajibul imanu bima samallahu minha. Wajib mengimani dengan apa yang Allah sebutkan darinya. Apa yang Allah sebutkan? Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Dan juga wajib wal imanu bima lam yusammillahu minha, mengimani dengan apa yang Allah tidak sebutkan darinya. Ya nanti disebutkan dalil-dalilnya bahwa kitab-kitab itu banyak yang Allah turunkan. Ada yang Allah sebutkan dan ada yang tidak Allah sebutkan. Dan kita harus mengimani apa yang Allah sebutkan dan harus mengimani akan adanya kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan. Yaitu ketiga, iman kepada kitab-kitab. Keempat, al-imanu birrusuli alladzina arsalahumullahu ila khalqihi. Keempat adalah mengimani para rasul. Alladzina arsalahumullahu, yang Allah mengutus mereka kepada makhluknya. Maksudnya apa? Ay at-tasdiqu bihim jami'an, membenarkan mereka semuanya, para rasul yang Allah utus. Wa annahum shadiqun fima akhbaru bihi, bahwasanya mereka jujur pada apa yang mereka kabarkan. Ya, mereka kabarkan, sampaikan, jelaskan kepada umat, mereka jujur. Kita harus membenarkan hal itu. Wa annahum ballaghu risalati rabbihim, bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Kita benarkan itu, kita imani itu, bahwa para rasul mereka telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan antara salah satu dari mereka, semuanya kita mengimaninya, semuanya rasul Allah. Bal nu'minu bihim jami'an, bahkan kita mengimani mereka semuanya.
Lihat, sama tadi seperti kitab, mengimani man sammallahu minhum fi kitabihi wa man lam yusammi minhum. Ya, karena nabi dan para rasul itu jumlahnya banyak. Nabi itu ribuan, rasul itu ratusan. Dan nanti disebutkan oleh pensyarah, nabi itu jumlahnya ribuan, rasul jumlahnya ratusan. Ya, kita mengimani semuanya. Man sammallahu minhum, yang Allah sebutkan dari mereka fi kitabihi, dalam kitab-kitabnya, wa man lam yusammi minhum, dan yang tidak Allah sebutkan dari mereka, kita mengimani. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu. Ada para rasul yang kita telah menceritakan mereka kepadamu. Qasasnahum, kita menceritakan mereka kepadamu, min qablu, sebelumnya. Dan ada para rasul lam naqsushum 'alaika, yang kita tidak menceritakan mereka kepadamu. Jadi ada para rasul yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, dan ada para rasul yang tidak Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Ya tadi itu. Dan ada nanti hadisnya, Nabi itu sekitar beberapa ribu, dan rasul itu sekitar 300-an. Wa afdaluhum ulul azmi, yang paling utama di antara mereka itu adalah ulul azmi. Siapa mereka? Yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Itu yang paling utama. Summa baqiyatur rusuli, kemudian para rasul yang lainnya. Summal anbiya'u, kemudian para nabi, ya. Karena antara nabi dan rasul yang paling tinggi derajatnya adalah rasul. Jadi dari keseluruhan yang paling utama adalah 5 ini. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Dan rasul yang lainnya. Setelah itu baru kemudian para nabi. Wa afdalul jami'i, dan yang paling utama di antara semuanya adalah khatamur rusuli nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa asahhu ma qila fil farqi bainan nabiyyi war rasuli, wa asahhu, dan yang paling benar, ma qila, apa yang dikatakan, yang paling benar apa yang dikatakan, fil farqi, pada perbedaan antara nabi dan rasul. Apa perbedaannya di sini kata Syekh? Anna nabiyya, perhatikan ini definisi, man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. War rasulu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Itu perbedaannya. Nabi man uhiya ilaihi bi syar'in, yang diwahyukan kepadanya dengan syariat. Namun walam yu'mar bi tablighihi, tidak diperintahkan dengan menyampaikannya. Adapun rasul itu adalah yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan dengan menyampaikannya. Kemudian yang kelima, wal imanu bil ba'si, mengimani dengan kebangkitan. Wa huwa tasdiqu bi ikhrajil mauta min kuburihim ahya'a yaumal qiyamati li faslil qada'i bainahum wa mujazatihim bi a'malihim ala sifati allati bayyanaha Allahu fi kitabihi wa bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Mengimani kebangkitan, yaitu membenarkan bi ikhrajil mauta, dengan dikeluarkannya orang-orang yang sudah wafat, min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, kebangkitan. Ahya, dikeluarkan dalam keadaan hidup. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Li faslil qada'i bainahum, untuk memberikan keputusan. Li fasli, untuk menentukan al qada, keputusan di antara mereka.
wa mujazatihim, dan memberikan balasan kepada mereka. Mujazat, pembalasan kepada mereka. Bi'amalihim, dengan sebab amalan-amalan mereka. Ya, itu nanti insya Allah akan disampaikan oleh penulis dan pensyarah. Nanti ada alam barzah, kemudian ada hari kebangkitan, kemudian nanti ada padang mahsyar, kemudian nanti ada telaga Nabi, kemudian nanti ada hari penimbangan, hari penghitungan, hari ard, penampakan, dan lain sebagainya. Ala sifatil lati bayyanaha Allahu fi kitabihi, atas sifat yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan dijelaskan oleh Rasul dalam sunnahnya. Yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, mengimani dengan takdir baiknya dan buruknya. Wa huwa tasdiqu bi anna Allah subhanahu alima maqadiral asya'i wa azmanaha qabla wujudiha. Perhatikan ini, kita udah pelajari di kitab Lum'atul I'tiqad, ada 4 rukun takdir. Yang pertama, alima maqadira al-asya wa azmanaha qabla wujudiha. Al-ilmu, itu rukun yang pertama. Ini harus kita pelajari. Ini termasuk yang wajib kita ketahui. Rukun yang kedua, thumma katabaha fil lauhil mahfuz. Fil lauhil mahfuz. Rukun yang ketiga, thumma awjadaha biqudratihi wa masyiatihi fi mawa'idiha al-maqdirati. Ya, itu rukun yang ketiga, dan nanti dijelaskan itu sebenarnya adalah masyiah. Rukun yang ketiga apa? Masyiah. Allah berkehendak, baru kemudian Allah menciptakan. Jadi yang pertama apa? Ilmu. Kedua apa? Allah menulis di Lauhul Mahfuz. Ketiga, Allah berkehendak. Keempat, Allah menciptakan perbuatan makhluk tersebut. Fakullu muhdatsin min khairin aw syarrin fahuwa sadirun an ilmihi wa taqdirihi wa masyiatihi wa iradatihi ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Keenam, iman dengan takdir baiknya dan buruknya, yaitu at-tasdiq, membenarkan bi anna Allah alima maqadiral asya, bahwasanya Allah Maha mengetahui takdir-takdir segala sesuatu. Wa azmanaha, dan waktu-waktunya, qabla wujudiha, sebelum adanya. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah sudah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Dan sebelum Allah menulis, Allah sudah tahu. Tsumma katabaha fil lauhil mahfuz. Setelah Allah mengetahui, Allah tahu nih. Kemudian Allah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Dan sebenarnya nanti dijelaskan rukun yang ketiga adalah Allah berkehendak. Lalu kemudian aujadaha, Allah ciptakan. Biqudratihi, dengan kemampuan Allah. Wa masyiatihi, dan kehendak. Ini dia kehendak masuk di situ. Wa masyiatihi, dan kehendaknya. Fi mawa'idiha al-maqdirati, pada waktu-waktunya yang ditakdirkan. Fakullu muhdatsin, maka setiap yang terjadi, min khairin aw syarrin, dari kebaikan atau keburukan, fahuwa sadirun an ilmihi, maka dia berasal dari keilmuan Allah. Allah sudah mengetahuinya. Wa taqdirihi, dan dari takdirnya Allah. Wa masyiatihi, dan dari kehendaknya Allah. Wa iradatihi, dan dari keinginannya Allah. Masya'a kana, apa yang Allah berkehendak maka terjadi. Kana, itu antum terjemahkan terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa yang Allah tidak berkehendak, lam yakun, maka tidak terjadi. Apa kata Syekh? Hada syarhun mujmalun, ini penjelasan secara global. Li usulil iman, untuk pondasi-pondasi keimanan. Ini masih secara global. Wa sayati insyaallah syarhuha mufassalan di situ. Dan akan datang insyaallah syarahnya secara terperinci. Mufassalan, secara
terperinci. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.